Aku hanyalah seorang sopir baru di rumah keluarga kaya. Dinda, anak bos, cantik namun sangat sombong. Ia sering memerintahku dengan nada tinggi, seolah aku bukan manusia. Dalam hati aku berkata, "Sabar, ini pekerjaanmu. Jangan marah." Tapi takdir berkata lain. Sekarang dia malah jadi istriku sendiri. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Hari pertama aku menginjakan kaki di rumah besar itu. Jantungku berdegup kencang. Pagar tinggi dengan ukiran besi mewah terbuka perlahan. Dan aku masuk membawa koper kecil berisi beberapa potong pakaian. Rumah itu bagaikan istana. Dindingnya berwarna putih bersih, kaca jendela berkilau, dan halaman depan penuh tanaman hias mahal. Aku menelan ludah, merasa seperti orang asing yang masuk ke dunia lain. "Masuk, ini kunci kamar sopir di belakang," kata kepala rumah tangga, seorang pria parubaya yang dipanggil Pak Dharma. Aku mengangguk sopan, lalu meletakkan koperku di kamar kecil di samping garasi. Tempatnya sederhana, hanya ada ranjang besi, lemari kayu tua, dan kipas angin yang berputar pelan. Bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Sore itu, aku bertemu dengan Dinda, putri tunggal majikan sekaligus calon penumpang tetapku. Ia baru pulang dari kampus. Aku berdiri di samping mobil sambil menunduk hormat. Dinda turun dari mobil lain. Langkahnya anggun, tas bermerek menggantung di bahunya. Cantik? Tentu saja. Kulitnya putih bersih. Rambutnya panjang berkilau, dan pakaiannya terlihat mahal. Namun, tatapannya menusuk seperti pisau. "Kamu sopir baru ya?" tanyanya singkat tanpa senyum. "Iya, Nona," jawabku hati-hati. "Besok pagi jam 7 mobil harus sudah siap. Saya tidak suka terlambat." Nada suaranya dingin, seperti perintah, bukan permintaan. Hari-hari berikutnya, aku mulai mengenal rutinitas keluarga itu. Pagi-pagi aku harus mencuci mobil, memeriksa bensin, dan memastikan semua bersih. Jika ada sedikit saja noda, Dinda akan mengernyitkan dahi. "Kamu ini kerja atau tidur?" ucapnya ketus suatu pagi saat melihat ada debu di kaca mobil. Aku hanya bisa menunduk. "Maaf, Nona, akan saya bersihkan lagi." Setiap hari, aku mengantarnya ke kampus, ke salon, bahkan ke kafe bersama teman-temannya. Di perjalanan, ia sering memintaku berhenti mendadak hanya karena ingin membeli kopi atau lipstik. Kalau aku sedikit terlambat, ia akan memandangku tajam. "Sopir kok lamban sekali." Di dalam hati, aku sering merasa kesal. Tapi aku selalu berkata pada diriku sendiri, "Sabar, ini pekerjaanmu. Jangan marah." Aku sadar, posisiku hanyalah sopir. Kalau aku melawan, aku bisa dipecat, dan aku butuh pekerjaan ini untuk menghidupi keluargaku di kampung. Namun, di balik sifat sombongnya, aku sesekali melihat sisi lain dari Dinda. Pernah suatu hari hujan deras, dan aku basah kuyup karena harus mengganti ban mobil di pinggir jalan. Dinda duduk di dalam mobil dengan wajah cemas. Saat aku selesai, ia menurunkan kaca jendela, menyerahkan sebotol air minum. "Ini, kamu pasti capek," katanya lirih. Itu pertama kalinya ia berbicara tanpa nada marah. Aku terdiam, lalu mengangguk pelan. "Terima kasih, Nona." Malam itu aku termenung di kamar kecilku. Aku mulai berpikir, mungkin Dinda tidak seburuk yang aku kira. Mungkin ia hanya terbiasa hidup nyaman dan belum pernah melihat bagaimana susahnya orang lain berjuang. Dalam hati kecilku, aku berjanji akan terus sabar. Siapa tahu suatu hari ia bisa melihatku bukan hanya sebagai sopir, tapi sebagai manusia yang punya hati. Dan itulah awal dari perjalanan panjangku, perjalanan yang akan mengubah hidupku selamanya. Hari-hari berikutnya terasa semakin menantang bagiku. Setiap pagi aku bangun sebelum matahari terbit, mencuci mobil hingga berkilau, memastikan tangki penuh, dan memeriksa ban agar siap mengantar Dinda kemanapun ia pergi. Namun, semakin lama aku bekerja,
Semakin aku mengenal sifat aslinya, dan ternyata Dinda bisa lebih angkuh daripada yang aku kira. Ia kerap sengaja membuatku repot dengan alasan sepele. Pernah suatu pagi, aku sudah menempuh perjalanan hampir setengah jam menuju kampusnya. Tiba-tiba ia menepuk kursi dari belakang. Berhenti. Putar balik ke rumah. Aku lupa lipstik favoritku. Katanya ketus. Aku hanya bisa menghela napas pelan. Baik, Nona. Di dalam hati, aku sebenarnya kesal. Putar balik berarti aku akan terlambat menjemput bosnya nanti siang. Tapi bagaimanapun, aku hanyalah sopir. Sesampainya di rumah, ia turun tanpa menatapku. Masuk ke kamarnya. Lalu keluar lagi 10 menit kemudian dengan wajah puas. Ayo cepat. Aku bisa terlambat kuliah. Ucapnya seolah kejadian itu salahku. Aku menggigit bibir. Menahan diri agar tidak membalas. Kadang aku merasa Dinda sengaja menguji kesabaranku. Suatu sore, ia mengajak teman-teman kampusnya naik mobil. Mereka bercanda dan tertawa keras di kursi belakang. Sementara aku hanya fokus menyetir. Salah satu temannya berceloteh. Din, sopirmu ini serius banget nyetirnya. Nggak pernah senyum. Dinda tertawa kecil lalu berkata, biarkan saja. Tugasnya cuma bawa kita sampai tujuan. Nggak perlu ikut bahagia. Perkataannya menusuk hatiku. Tapi lagi-lagi aku hanya diam. Aku tak ingin membuat masalah. Aku sadar, menjaga pekerjaan ini adalah satu-satunya cara agar keluargaku di kampung bisa tetap makan. Namun ada momen-momen kecil yang membuatku bingung. Pernah aku melihatnya menangis diam-diam di kursi belakang setelah mendapat telepon. Wajahnya merah, matanya sembab. Aku ingin bertanya apa yang terjadi, tapi aku takut dianggap lancang. Jadi aku hanya berkata pelan, kalau Nona ingin berhenti sebentar, saya bisa menepi. Ia menatapku sekilas lalu menggeleng. Tidak usah, terus jalan. Di situ aku sadar, mungkin di balik kesombongan dan sikap angkuhnya, Dinda sebenarnya memendam sesuatu. Mungkin ia kesepian, mungkin ada masalah yang tak bisa ia ceritakan. Tapi tetap saja, hampir setiap hari ia memperlakukanku seperti bawahan yang tak punya perasaan. Malam itu, setelah selesai bekerja, aku duduk di teras kamar kecilku di samping garasi. Aku merenung lama. Apakah aku kuat bekerja di sini? Tanyaku pada diri sendiri. Tapi kemudian aku teringat pesan ibuku sebelum aku berangkat merantau. Kalau kamu sabar, nak, rezeki akan datang dari arah yang tak kamu sangka. Jangan gampang menyerah. Aku menghela napas panjang. Baiklah, aku akan bertahan. Meski setiap hari harus menahan ucapan pedas Dinda, aku percaya suatu hari nanti semua ini akan berubah. Mungkin ia akan belajar menghargai orang lain. Mungkin ia akan tahu bahwa aku tidak hanya sekadar sopir yang siap diperintah. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi entah kenapa di lubuk hatiku yang paling dalam, aku merasa takdirku dengan Dinda belum selesai. Hari itu matahari terasa begitu terik. Udara panas menyengat kulit saat aku mengemudikan mobil menuju kampus Dinda. Jalanan macet, suara klakson bersahutan, membuat kepalaku sedikit pening. Namun, masalah sesungguhnya datang ketika tiba-tiba mesin mobil mati mendadak di tengah jalan. Aku segera menepikan mobil ke pinggir, menyalakan lampu hazard, lalu turun untuk memeriksa. Panas aspal membakar telapak kakiku meski aku mengenakan sepatu. Keringat mulai mengucur di kening. Namun aku berusaha tetap tenang. Apalagi sekarang. Suara Dinda terdengar dari kursi belakang. Mesinnya mati. Nona, saya akan coba perbaiki. Jawabku singkat. Aku membuka kap mesin. Bau panas dari mesin yang mendidih membuatku sedikit terbatuk. Dengan tangan berlumur oli, aku memeriksa kabel, aki, dan selang-selang. Aku tahu ini butuh waktu. Dari kaca spion aku bisa melihat Dinda duduk dengan wajah kesal. Ponselnya terus ia tatap. Mungkin ia sudah terlambat masuk kelas. Namun, yang membuatku terkejut adalah ketika ia membuka pintu dan keluar dari mobil. Kamu nggak apa-apa? Tanyanya. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Aku tertegun sejenak. Lalu tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Nona.
Hanya butuh sedikit waktu. Ia melihat peluh di wajahku, lalu melirik ke kanan-kiri. Mau aku ambilkan air minum? Kamu kelihatan kepanasan. Itu pertama kalinya ia berkata begitu. Rasanya seperti mendengar seseorang yang berbeda dari Dinda yang selama ini ku kenal. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Boleh, Nona. Terima kasih. Dinda berjalan ke warung kecil di tepi jalan dan kembali membawa 2 botol air dingin. Ia menyerahkan satu padaku. Minum dulu. Nanti pingsan. Aku menerima botol itu, menatapnya sebentar sebelum menjawab. Terima kasih banyak. Ada keheningan aneh setelah itu. Dinda hanya berdiri di samping mobil, memayungi wajahnya dengan tangan, sementara aku kembali memperbaiki mesin. Tak lama kemudian mobil kembali hidup. Sudah bisa, kataku sambil menutup kap mesin. Dinda mengangguk kecil, lalu masuk ke mobil tanpa berkata apa-apa. Namun, sepanjang perjalanan, suasana terasa berbeda. Ia tidak lagi memarahi atau menyuruhku tergesa-gesa. Ia hanya diam, sesekali menatapku dari kursi belakang. Malam harinya, aku duduk di kamar kecilku sambil memandangi botol air kosong yang tadi ia berikan. Rasanya sederhana, tapi aku tahu itu tanda awal dari sesuatu yang berbeda. Mungkin Dinda mulai melihatku bukan hanya sebagai sopir, tapi sebagai manusia yang juga bisa lelah dan haus. Keesokan harinya, perubahan itu semakin terasa. Dinda mulai berbicara lebih sopan. Mas, bisa ke kampus jam 8 ya? Katanya suatu pagi. Tidak ada nada perintah seperti biasanya, hanya permintaan. Aku tersenyum tipis dan mengangguk. Di dalam hati, ada rasa hangat yang sulit kujelaskan. Mungkin ini awalnya. Awal perubahan sikapnya. Awal dari hubungan yang perlahan akan membawa kami ke jalan yang sama sekali tak pernah kubayangkan. Perubahan itu benar-benar terasa sejak kejadian mobil mogok. Dinda yang dulu selalu berbicara dingin dan memerintah kini mulai lebih ramah. Pagi itu ketika aku menjemputnya, ia bahkan menyapaku lebih dulu. Pagi, Mas, katanya sambil tersenyum tipis. Aku terkejut sejenak, lalu segera menjawab. Pagi juga, Nona. Jangan panggil aku Nona terus. Panggil saja Dinda. Ucapnya sambil duduk di kursi belakang. Aku hanya bisa tersenyum. Meski terdengar sederhana, ucapannya membuatku merasa dihargai. Untuk pertama kalinya ia memintaku memanggil namanya. Seolah jarak antara kami sedikit berkurang. Perjalanan menuju kampus hari itu terasa berbeda. Biasanya ia hanya sibuk dengan ponselnya atau mendengarkan musik dengan headset. Tapi kali ini ia mulai bercerita. Kamu tahu nggak, Mas? Tadi malam aku ribut sama sahabatku. Dia tega banget ngomong aku cuma manja dan nggak ngerti susahnya hidup. Katanya sambil menatap keluar jendela. Aku melirik sekilas dari kaca spion. Mungkin dia cuma kesal, Dinda. Kadang orang ngomong yang nggak enak saat lagi emosi. Ia menoleh ke arahku, menatapku lama. Kamu nggak pernah marah sama aku ya, Mas? Padahal aku sering bikin kamu repot. Aku tertawa kecil. Marah sih kadang ada, tapi saya ingat pesan ibu. Kalau kita sabar, hati kita tenang. Lagi pula, saya kerja di sini untuk mencari rezeki. Jadi harus dijalani dengan ikhlas. Dinda terdiam sebentar, lalu tertawa kecil. Kamu ini ya, bijak banget. Pantas ayah suka sama kamu. Aku mengernyit. Bos pernah bilang begitu. Iya, katanya kamu sopir paling sabar yang pernah kerja di sini. Ujarnya sambil tersenyum. Percakapan itu membuat suasana di mobil terasa lebih akrab. Aku tidak lagi merasa seperti hanya pengemudi. Dinda perlahan mulai membuka hatinya. Kadang ia bercerita tentang tugas kuliah yang membuatnya stres. Kadang ia mengeluh tentang tuntutan orang tuanya yang ingin ia selalu sempurna. Bahkan, suatu sore ia tiba-tiba mengajakku mampir ke taman kota setelah menjemputnya. Aku bosan pulang cepat. Temanin aku sebentar ya. Pintanya. Kami duduk di bangku taman sambil menikmati angin sore. Dinda melepas sepatunya, menggerak-gerakkan kakinya di rumput. Mas, kamu nggak pernah merasa hidupmu berat? Tanyanya pelan. Aku mengangguk pelan.
berat. Tapi justru itu yang bikin aku kuat. Kalau hidup gampang, mungkin aku nggak akan jadi orang sabar seperti sekarang. Dinda menatapku lama, lalu tersenyum. Aku iri sama kamu. Perkataan itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Dinda, gadis yang dulu hanya memandangku sebagai bawahan, kini duduk di sampingku dan mengakui bahwa ia iri pada ketenangan yang kumiliki. Sejak hari itu, hubungan kami semakin hangat. Di mobil, ia mulai bercanda, bahkan tertawa kecil mendengar leluconku. Aku heran, anak bos yang dulu dingin kini bisa tertawa bersama sopirnya. Malam itu, saat aku kembali ke kamar kecilku di samping garasi, aku menatap langit dan tersenyum. Ada perasaan aneh di dadaku. Entah apa namanya, tapi aku mulai merasa nyaman berada di dekat Dinda. Mungkin ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bahkan aku sendiri belum berani bayangkan. Malam itu udara terasa berbeda. Aku dipanggil untuk membantu mengantar makanan ke ruang makan keluarga. Biasanya aku hanya menunggu di garasi setelah mengantar Dinda pulang. Tapi kali ini Pak Dharma meminta aku tetap berada di sekitar rumah karena keluarga besar sedang berkumpul. Ruang makan itu megah, dengan meja panjang dari kayu jati mengilap dan lampu gantung kristal yang berkilauan. Aku berdiri di pojok ruangan, bersikap sopan, sambil menunggu kalau-kalau ada yang memerlukan aku untuk mengambilkan sesuatu. Dinda duduk di antara ayah dan ibunya, mengenakan gaun sederhana berwarna putih yang membuatnya tampak lebih anggun dari biasanya. Awalnya suasana makan malam itu biasa saja. Mereka membicarakan bisnis keluarga, rencana liburan akhir tahun, dan beberapa urusan perusahaan. Aku hanya mendengarkan tanpa berani menatap langsung. Namun, tiba-tiba Dinda meletakkan sendok dan garpunya. Suasana mendadak hening. Ayah, ibu, suaranya terdengar mantap, meski ada sedikit getaran. Semua mata tertuju padanya. Ada yang ingin aku sampaikan. Aku menelan ludah. Entah mengapa dadaku ikut berdebar. Aku sudah lama memikirkannya. Aku ingin menikah, katanya. Ibunya tersenyum. Wah, akhirnya. Siapa orangnya? Nah, anak teman ayah? Si Andra itu. Dinda menggeleng. Bukan, Bu. Orang yang kumaksud ada di sini. Lalu ia berdiri, menoleh ke arahku, dan dengan tegas berkata, aku ingin menikah dengan dia. Jarinya menunjuk tepat ke arahku. Dunia seolah berhenti berputar. Suara sendok jatuh terdengar dari ujung meja. Semua terdiam, menatapku dengan wajah kaget. Aku membeku di tempat, tidak tahu harus berkata apa. Jantungku berdetak begitu kencang, seakan bisa terdengar oleh semua orang di ruangan itu. Ayahnya, Tuan Surya, menatapku tajam. Dengan, sopirmu sendiri? Suaranya berat, bercampur heran dan tidak percaya. Dinda mengangguk mantap. Ya, aku mencintainya. Ibunya menutup mulut dengan tangan, jelas kaget. Beberapa anggota keluarga lain saling berbisik, sebagian terlihat terkejut, sebagian lagi tampak tidak setuju. Aku menunduk dalam-dalam. Lidahku keluh. Aku ingin berkata sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Tuan Surya menghela napas panjang. Nak, kau sadar apa yang kau katakan? Menikah bukan main-main. Aku tahu, Yah. Justru karena itu aku jujur malam ini. Aku tidak ingin menikah dengan pria kaya yang tidak aku cintai. Aku memilih dia, meski dia hanya sopir. Jawab Dinda tegas. Suasana makin tegang. Aku bisa merasakan tatapan tajam semua orang. Jantungku berdegup makin cepat. Dalam hati aku bertanya, apakah ini mimpi? Lalu ayahnya berdiri, berjalan mendekatiku. Aku merasakan tubuhku kaku. Kalau begitu, katanya pelan, namun setiap kata terdengar jelas. Aku ingin mendengar jawabannya. Apa kamu berani mengambil tanggung jawab ini? Aku terdiam. Nafasku terasa berat. Dalam hati aku berkata, aku hanyalah sopir. Pantaskah aku berdiri di samping putrinya? Malam itu menjadi malam paling menegangkan dalam hidupku. Dan aku tahu, apapun jawabanku, hidupku tidak akan pernah sama lagi.
Keheningan di ruang makan terasa semakin panjang. Semua mata menatapku, seolah menunggu keputusan yang akan mengubah hidup banyak orang. Ayah Dinda, Tuan Surya, berdiri tegak di ujung meja, tatapannya tajam. Namun ada sorot wibawa seorang ayah yang penuh tanggung jawab. Ia berjalan mendekat. Langkahnya pelan namun penuh tekanan. Lalu ia berhenti tepat di depanku. Aku menahan napas, merasakan keringat dingin mengalir di pelipis. Dengar, nak, suaranya berat, namun kini lebih tenang. Aku tidak melarang putriku memilih pasangan. Tapi aku ingin menguji apakah kamu memang pantas. Kalau kamu memang lelaki sejati, buktikan. Aku menelan ludah. Buktikan bagaimana, Pak? Tuan Surya menghela napas panjang, lalu berkata, kalian tidak bisa terus tinggal di rumah ini. Kalau kau memang ingin menjadi suami Dinda, kalian harus keluar. Mulai dari nol. Hidup mandiri. Biaya hidup, biaya sewa rumah. Semuanya harus kalian tanggung sendiri. Jangan mengandalkan uang dari keluarga kami. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa anggota keluarga saling berbisik. Ada yang terkejut. Ada yang tersenyum tipis seolah ingin melihat apakah aku akan mundur. Dinda menatapku cemas. Ayah. Namun ayahnya mengangkat tangan, menghentikan protesnya. Jika dia mampu membuktikan dirinya bisa menjadi kepala keluarga, aku akan merestui. Tapi kalau dia tidak sanggup, lebih baik lupakan niat ini. Dadaku terasa sesak. Aku sadar, keputusan ini akan menentukan seluruh masa depanku. Jika aku menolak, aku akan kehilangan Dinda. Jika aku menerima, hidup kami akan berubah total. Aku menarik napas panjang, menatap Tuan Surya dengan mata mantap. Pak, suaraku terdengar lebih tegas dari sebelumnya. Saya terima syarat itu. Saya sanggupi. Saya akan keluar dari rumah ini dan menafkahi Dinda dengan hasil kerja saya sendiri. Dinda menatapku terkejut. Matanya berkaca-kaca. Kamu yakin? Bisiknya. Aku mengangguk. Kalau aku ingin menjadi suami yang layak untukmu, aku harus berani. Tuan Surya menatapku lama, seakan menilai keteguhan hatiku. Lalu, perlahan, ia tersenyum tipis. Baik, kalau begitu, aku restui. Buktikan pada kami bahwa kau bisa membuat putriku bahagia tanpa bergantung pada kami. Suasana di ruang makan berubah. Ibunya masih terlihat cemas, tapi ada kilatan bangga di mata Tuan Surya. Para kerabat yang tadinya terkejut kini hanya bisa mengangguk-angguk kecil. Malam itu, setelah semua bubar, Dinda mendekatiku di garasi. Kamu gila, Mas. Kenapa kamu setuju? Aku tersenyum tipis. Karena aku ingin kita bahagia dengan cara kita sendiri. Aku ingin buktikan ke keluargamu kalau aku bisa jadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Dinda terdiam lama, lalu memelukku pelan. Terima kasih. Kamu benar-benar berani. Malam itu aku berbaring di kamar kecilku sambil menatap langit-langit. Aku tahu besok adalah awal perjuangan baru. Tidak ada lagi kenyamanan rumah besar ini. Tidak ada lagi fasilitas mewah. Tapi entah kenapa, aku merasa lebih ringan. Aku siap menghadapi dunia. Demi Dinda. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang selama ini hanya berani aku bayangkan dalam mimpi. Tidak ada pesta mewah. Tidak ada gaun ratusan juta. Tidak ada gedung hotel berbintang. Pernikahan kami digelar sederhana di halaman belakang rumah keluarga Dinda. Hanya dihadiri keluarga inti, beberapa kerabat dekat, dan tetangga. Dinda mengenakan kebaya putih sederhana. Namun entah mengapa ia terlihat jauh lebih cantik dari biasanya. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya dihiasi senyum yang membuatku bergetar. Aku mengenakan jas pinjaman dari sepupuku, sedikit longgar di bahu. Tapi aku berdiri dengan kepala tegak. Hari itu aku merasa seperti pria paling beruntung di dunia. Akad nikah berlangsung hikmat. Saat aku mengucapkan ijab kabul, suaraku sempat bergetar. Namun aku berusaha tegas. Saya terima nikahnya Dinda binti Surya dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Para saksi mengangguk, dan doa pun dipanjatkan. Dinda menunduk. Air mata bahagia mengalir di pipinya.
Setelah acara selesai, kami berdua duduk bersebelahan. Tuan Surya mendekat dan menepuk bahuku. "Ingat janji kita malam itu," katanya tegas. Namun ada senyum tipis di wajahnya. "Saya ingat, Pak." Jawabku mantap. Sore itu, setelah semua tamu pulang, aku membawa Dinda ke rumah kontrakan kecil yang sudah kusiapkan sebelumnya. Rumah itu hanya memiliki 2 kamar, ruang tamu kecil, dan dapur sederhana. Temboknya sedikit mengelupas, dan perabotannya sebagian besar adalah barang bekas yang kubeli di pasar loak. Saat pertama kali melangkah masuk, Dinda terdiam lama. Aku sempat khawatir ia akan kecewa. "Maaf kalau rumahnya kecil," kataku pelan. Namun Dinda malah tersenyum dan menggenggam tanganku. "Tidak apa-apa, Mas. Ini rumah kita. Yang penting kita bersama." Malam itu, untuk pertama kalinya aku tidur di ranjang yang bukan ranjang sopir di samping garasi. Suasana berbeda. Tidak ada suara mesin mobil, tidak ada perintah dari majikan. Hanya ada aku, Dinda, dan rumah mungil yang akan menjadi saksi awal perjuangan kami. Besoknya, kami mulai menata hidup baru. Dinda membantu membereskan rumah, menata dapur, bahkan memasak sarapan sederhana untukku. Aku memandangnya dengan haru. Anak bos yang dulu hanya tahu diperintah kini memasak dengan tangannya sendiri. "Kenapa kamu melihat aku begitu?" tanyanya sambil tersenyum. "Karena aku bangga. Kamu sudah mau berjuang bersama aku." Jawabku. Hari-hari berikutnya tidak selalu mudah. Kami harus hidup hemat, mengatur pengeluaran, bahkan sesekali menahan keinginan untuk membeli hal-hal yang tidak perlu. Tapi setiap kali aku melihat senyum Dinda di rumah kecil itu, aku tahu keputusan kami sudah benar. Kami mungkin tidak kaya, tapi kami punya sesuatu yang lebih berharga. Cinta, tekad, dan keyakinan bahwa bersama, kami bisa melewati apapun. Hari-hari pertama setelah menikah menjadi ujian nyata bagi kami. Aku harus membuktikan kepada Tuan Surya, dan terutama kepada diriku sendiri, bahwa aku mampu menjadi kepala keluarga. Dengan sedikit tabungan yang kupunya ditambah hadiah pernikahan dari beberapa saudara, aku membeli sebuah mobil bekas, tidak terlalu mewah, tapi cukup layak untuk dijadikan armada pertama usaha kecilku. Aku mencatnya sendiri, membersihkan interiornya hingga wangi, dan memasang stiker kecil di belakang bertuliskan, "Rental mobil harian mingguan." Malam itu aku duduk di teras kontrakan, menatap mobil itu dengan perasaan campur aduk. "Ini awal kita, Din," kataku. Dinda duduk di sampingku, tersenyum lembut. "Aku percaya kamu bisa, Mas. Aku akan bantu sebisaku." Esok paginya, aku membuat brosur sederhana yang dicetak di warung fotokopi. Aku menyebarkannya ke tetangga, teman-teman lama, bahkan menitipkannya di warung makan. Awalnya tidak ada yang memesan, tapi aku tidak putus asa. Setiap hari aku memoles mobil itu, memastikan selalu siap pakai. Pesanan pertama akhirnya datang seminggu kemudian. Seorang tetangga ingin menyewa mobil untuk acara pernikahan keluarganya. Aku sendiri yang menyetir. Malam sebelum hari H, aku tidak bisa tidur. Aku ingin semuanya sempurna. Hari itu aku mengenakan kemeja rapi, mengantar mereka dengan hati-hati. Ketika mereka puas dengan pelayananku, mereka merekomendasikan jasaku kepada kenalan mereka. Dari mulut ke mulut, nama usahaku mulai dikenal. Namun perjuangan tidak selalu mulus. Ada hari-hari ketika tidak ada satupun pelanggan yang memesan. Aku hanya duduk di depan rumah, menatap mobilku yang menganggur. Hati terasa berat. "Kita harus bayar kontrakan bulan depan," kata Dinda suatu sore dengan suara pelan. Aku mengangguk. "Aku tahu." "Tenang, Din. Aku akan cari cara." Malam itu aku menawarkan jasa sewa mobil untuk antar jemput karyawan sebuah pabrik kecil di dekat kontrakan. Aku bicara langsung dengan manajernya, menjelaskan tarif yang bisa dinegosiasikan. Setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya mereka setuju. Itu menjadi kontrak tetap pertamaku. Sejak saat itu aku bekerja siang dan malam. Pagi-pagi mengantar karyawan pabrik, siang hari mengantar pelanggan harian, malamnya kembali menjemput karyawan pulang. Badanku lelah,
Tapi aku bahagia karena penghasilan mulai cukup untuk kebutuhan kami. Dinda juga ikut berperan. Ia mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, membuat daftar biaya bensin, perawatan mobil, hingga uang kontrakan. Kita harus disiplin, katanya. Aku mengangguk. Bangga melihat Dinda yang dulu manja kini berubah menjadi istri yang mendukung sepenuh hati. Malam-malam kami sering diisi dengan rencana-rencana kecil. Kalau tabungan kita cukup, kita beli mobil kedua, kataku. Lalu kita rekrut sopir lain supaya kamu nggak terlalu capek. Jawab Dinda sambil tersenyum. Perjuangan itu melelahkan, tapi juga manis. Setiap tetes keringat seolah menjadi pengingat bahwa kami sedang membangun masa depan dengan tangan sendiri. Dan di setiap akhir hari, saat kami duduk di teras kecil rumah kontrakan sambil minum teh hangat, aku selalu berkata dalam hati, inilah hidup yang aku inginkan. Jujur, sederhana, tapi penuh makna. Waktu berlalu begitu cepat. Tak terasa setahun sudah sejak aku membuka usaha rental mobil. Usaha kecil yang dulu hanya berawal dari satu mobil bekas kini mulai dikenal orang. Telepon di rumah kontrakan kami hampir setiap hari berdering, menandakan ada pelanggan yang ingin memesan. Dengan hasil tabungan dari setahun bekerja siang dan malam, aku akhirnya memberanikan diri membeli mobil kedua. Meski harus mengambil cicilan, aku yakin ini langkah yang tepat. Aku merekrut satu sopir tambahan, seorang teman lama yang dulu bekerja sebagai kernet angkutan kota. Aku percaya sama kamu, bro. Kerja yang jujur, ya, kataku saat menyerahkan kunci. Beberapa bulan kemudian, aku membeli mobil ketiga. Kali ini aku sudah punya kepercayaan diri lebih. Kini usahaku tidak hanya melayani perorangan, tetapi juga perusahaan kecil yang membutuhkan armada untuk perjalanan bisnis. Aku bahkan mulai menerima order untuk perjalanan luar kota. Dinda selalu setia mendampingiku. Ia mencatat semua transaksi dengan rapi, membuat laporan keuangan bulanan, bahkan mempelajari cara mempromosikan usaha kami di media sosial. Lihat, Mas, kalau kita posting foto armada kita di sini, lebih banyak orang tahu, ujarnya antusias. Aku merasa sangat beruntung memiliki istri seperti dia. Dinda yang dulu hanya tahu hidup mewah kini rela bangun pagi untuk membantu membersihkan mobil, menyiapkan sarapan untuk sopir-sopir kami, bahkan melayani pelanggan yang datang. Suatu malam, aku pulang agak larut setelah mengantar tamu dari luar kota. Begitu membuka pintu rumah, aku melihat Dinda tertidur di meja ruang tamu dengan buku catatan di sampingnya. Wajahnya terlihat lelah, tapi damai. Aku mendekat, menyelimuti bahunya, lalu berbisik pelan. Terima kasih sudah jadi bagian dari perjuanganku. Keuangan kami kini mulai stabil. Kami bisa membayar kontrakan tepat waktu, bahkan menyisihkan uang untuk tabungan. Aku mulai bermimpi membeli rumah sendiri suatu hari nanti. Tetapi, di balik semua itu, perjuangan tetap ada. Beberapa kali mobil mengalami kerusakan mendadak, membuatku harus mengeluarkan biaya besar untuk perbaikan. Pernah juga ada pelanggan yang telat membayar, membuat arus kas terganggu. Namun, aku dan Dinda selalu menghadapi semuanya bersama-sama. Kita sudah sejauh ini, Mas. Jangan menyerah, kata Dinda suatu malam saat kami menghitung sisa tabungan yang hampir habis karena biaya servis mobil. Aku tersenyum dan menggenggam tangannya. Kita nggak akan menyerah. Ini cuma ujian kecil. Kita pasti bisa. Dan benar saja, usaha kami kembali bangkit. Perlahan-lahan, nama rental kami mulai dikenal lebih luas. Bahkan ada tetangga yang berkata, "Mas, rentalmu sudah kayak perusahaan beneran. Hebat, ya. Dari sopir sekarang jadi bos." Mendengar itu, aku hanya tersenyum. Dalam hati, aku bersyukur. Semua ini terjadi bukan karena aku hebat, tapi karena kesabaran, kerja keras, dan dukungan Dinda yang tak pernah berhenti. Malam itu aku memandang ke langit dari teras kecil rumah kontrakan. Bintang-bintang tampak berkelip, seolah memberi isyarat bahwa perjalanan kami masih panjang. Tapi aku tahu satu hal, kami sedang berada di jalan yang benar. 5 tahun berlalu sejak hari pernikahan kami. Jika aku mengingat kembali masa-masa awal saat hanya memiliki satu mobil bekas dan rumah kontrakan sempit, rasanya seperti mimpi.
Kini halaman rumah kami dipenuhi deretan mobil mengilap. Sedan, minibus, bahkan beberapa truk yang siap beroperasi. Usaha rental kecilku telah berubah menjadi perusahaan transportasi yang dikenal di kota. Pagi itu aku berdiri di depan garasi besar yang baru saja selesai dibangun. Di sampingku, Dinda berdiri dengan mata berbinar. "Mas, lihat armada kita. Kamu berhasil," katanya lirih, seakan masih tak percaya. Aku tersenyum, menepuk pundaknya. "Kita berhasil, Din. Semua ini karena kita berjuang bersama." Kini aku memiliki belasan sopir dan karyawan yang membantuku mengelola usaha. Ada yang bertugas mengurus jadwal perjalanan, ada yang menangani perawatan mobil, dan ada juga yang mengatur keuangan perusahaan. Meski usahaku sudah berkembang, aku tetap sesekali ikut menyetir, terutama untuk pelanggan tetap yang sudah seperti keluarga. Kami pun pindah ke rumah yang lebih besar. Bukan rumah mewah seperti milik keluarga Dinda dulu, tapi cukup luas dan nyaman. Ada halaman belakang tempat anak kami bermain, serta ruang tamu yang sering dipenuhi tawa para sopir saat kami mengadakan makan bersama. Namun, meski statusku kini berbeda, aku berusaha tetap rendah hati. Setiap pagi aku masih menyapa para karyawan dengan senyum, bahkan membantu mencuci mobil jika ada yang sakit atau tidak masuk kerja. "Bos, kok mau ikut cuci mobil?" tanya salah satu sopirku. Aku hanya tertawa. Dulu aku juga sopir. Jadi aku tahu rasanya. Kalau kita mau sukses, jangan lupa dari mana kita mulai. Dinda juga berubah menjadi wanita yang bijaksana. Ia kini mengelola pembukuan perusahaan dengan profesional, bahkan belajar menggunakan software akuntansi. "Kalau kita rapi dari awal, usaha kita akan terus sehat," katanya. Aku bangga melihatnya tumbuh dari gadis manja menjadi istri sekaligus mitra bisnis yang hebat. Malam itu, setelah semua karyawan pulang, aku duduk di teras rumah besar kami. Dinda duduk di sampingku, sementara anak kecil kami berlari-lari di halaman. Aku menatap langit yang bertabur bintang. "Mas, kamu ingat waktu ayah menyuruh kita keluar dari rumah dulu?" tanya Dinda. "Tentu," jawabku sambil tersenyum. "Itu hari yang membuatku yakin kalau aku harus membuktikan diri. Kalau bukan karena syarat ayah, mungkin kita tidak akan sampai di sini." Dinda menghela napas bahagia. "Aku bangga sama kamu." Aku menggenggam tangannya erat. "Aku juga bangga sama kita. Tapi ingat, Din, semua ini hanya titipan. Kita harus tetap rendah hati." Malam itu, perasaan syukur memenuhi dadaku. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Masih banyak tantangan di depan. Tapi aku yakin kami bisa melewatinya. Karena kami sudah membuktikan, dengan kerja keras, cinta, dan doa, yang mustahil bisa menjadi nyata. Hari itu adalah hari yang sudah lama kutunggu. Setelah 5 tahun penuh perjuangan, aku dan Dinda memutuskan untuk mengunjungi orang tuanya. Kali ini bukan sebagai sopir yang menjemput putrinya, tetapi sebagai seorang suami dan ayah yang telah berhasil membangun kehidupan sendiri. Aku memanaskan mobil SUV terbaru kami pagi itu. Dinda duduk di sampingku, mengenakan gaun sederhana namun anggun. Di kursi belakang, anak kecil kami, Arka, tertawa riang sambil memainkan mainan mobil-mobilannya. "Kamu siap?" tanyaku sambil melirik Dinda. Ia mengangguk, matanya berbinar. "Aku sudah menunggu momen ini lama sekali. Aku ingin ayah dan ibu tahu kita baik-baik saja." Perjalanan menuju rumah orang tua Dinda terasa berbeda. Jalan yang dulu sering kulewati sebagai sopir kini kulalui dengan rasa bangga. Begitu sampai di depan gerbang rumah besar itu, satpam terkejut melihat kami. "Bu Dinda? Wah, sudah lama tidak kesini," ucapnya sambil membuka pintu gerbang. Begitu mobil berhenti di halaman, Ibu Dinda keluar terlebih dahulu. Wajahnya tampak terkejut melihat kami keluar dari mobil yang berkilau. "Dinda, Masya Allah," serunya sambil menutup mulut. Ia segera memeluk Dinda erat. "Tuan Surya, ayah Dinda, keluar dari rumah." Langkahnya mantap seperti biasa, tapi kali ini senyumnya berbeda. "Kalian datang juga akhirnya," katanya. Aku mendekat dengan sopan. "Assalamualaikum, Pak."
Beliau mendekat, menatapku dari kepala hingga kaki, lalu menepuk bahuku. Waalaikumsalam. Aku bangga padamu. Nak, kau buktikan bahwa kau memang lelaki sejati. Kata-katanya membuat dadaku hangat. Aku menunduk hormat. Terima kasih, Pak. Semua ini berkat doa kalian. Arka berlari kecil ke arah kakeknya. Kakek, serunya polos. Tuan Surya tertegun sejenak, lalu mengangkat cucunya tinggi-tinggi dan tertawa. Kamu sudah besar, ya. Akhirnya aku bisa bertemu cucuku. Kami semua masuk ke rumah. Ruang tamu yang dulu terasa mencekam bagiku kini terasa hangat. Kami duduk bersama, bercerita tentang perjalanan kami selama 5 tahun. Dinda menceritakan bagaimana ia belajar mengatur keuangan rumah tangga, bagaimana kami berhemat, bahkan bagaimana kami sempat hampir bangkrut saat mobil rusak. Ibu Dinda menitikkan air mata mendengar cerita kami. Maafkan ibu dulu sempat ragu. Tapi kalian sudah buktikan bisa mandiri. Dinda menggenggam tangan ibunya. Tidak apa-apa, Bu. Justru karena syarat ayah, kami belajar banyak. Kami jadi lebih kuat. Siang itu makan siang terasa begitu hangat. Tidak ada lagi jarak antara kami. Tawa Arka memenuhi ruangan, membuat semua orang tersenyum. Aku bisa melihat kebanggaan di mata ayah mertua dan kelegaan di wajah ibu mertua. Sebelum pulang, Tuan Surya memelukku erat. Nak, kamu sudah bukan sopir lagi. Kamu sudah jadi bagian keluarga ini sepenuhnya. Terima kasih sudah menjaga Dinda dan membuatnya bahagia. Aku terharu. Itu kewajibanku, Pak. Selama saya hidup, saya akan terus menjaga mereka. Hari itu aku pulang dengan hati penuh rasa syukur. Aku merasa telah menyelesaikan satu bab penting dalam hidupku. Bab yang dulu penuh keraguan, kini berganti dengan kebanggaan. Hari itu terasa begitu indah. Setelah makan siang bersama, kami semua duduk di ruang tamu keluarga. Ruangan yang dulu selalu membuatku merasa kecil kini terasa berbeda. Hangat, penuh tawa, dan dipenuhi aroma teh manis yang disajikan Ibu Dinda. Arka duduk di pangkuan kakeknya, memainkan janggut tipis Tuan Surya sambil tertawa riang. Dinda duduk di sebelah ibunya, menggenggam tangannya erat. Aku memandang mereka dengan hati yang begitu penuh. Pak, Bu, kataku perlahan, memecah keheningan. Semua mata menatapku. Tanpa restu kalian, kami tidak akan sampai di titik ini. Terima kasih sudah memberi kami kesempatan untuk belajar hidup mandiri. Mungkin waktu itu terasa berat, tapi justru itu yang membuat kami kuat. Ibu Dinda mengangguk, matanya berkaca-kaca. Kami juga belajar. Nak, belajar melepas, belajar percaya. Melihat kalian mampu berdiri sendiri membuat kami bangga. Dinda tak kuasa menahan air mata. Ia memeluk ayah dan ibunya bergantian. Ayah, Ibu, terima kasih sudah percaya padaku. Aku bahagia. Tuan Surya menepuk bahu kami berdua. Kalian sudah membuktikan diri. Sekarang kami yakin kalian siap menghadapi apapun. Jadikan pengalaman ini pelajaran untuk mengajarkan Arka kelak tentang kerja keras dan kemandirian. Aku mengangguk mantap. Itu janji kami, Pak. Malam mulai turun. Kami pamit pulang. Namun sebelum keluar dari rumah,